Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zainul Husna di tutorial Excel dan VB. Baik kawan-kawan, untuk kali ini saya ingin membuat tutorial tentang rumus if di Microsoft Excel. Tentu rumus if ini merupakan salah satu dari fungsi logika di Microsoft Excel yang akan sangat banyak bermanfaat ketika kawan-kawan bekerja sebagai seorang administrator. Tentu di dalam sebuah pekerjaan misalnya membutuhkan pengelolaan data dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita bisa menggunakan rumus if ini untuk memberikan sebuah solusi pekerjaan kita supaya lebih baik dan efisien. Oke, misalnya seperti ini. Ada sebuah data misalnya. Jadi di sini ada logika tunggal, logika majemuk dan logika ganda. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, contohnya untuk logika tunggal pertama, ada nilai yang di bawah 75 dengan keterangan tidak lulus. Jika nilai tersebut di atas 75, di atas atau sama dengan 75, maka dia lulus. Misalnya kita masukkan nilai di sini 75, maka dia akan lulus. Nah, kemudian misalnya 40, maka dia tidak lulus. Ini logika tunggal. Kita hanya memberikan satu buah kondisi di dalam rumusannya. Kemudian ada logika majemuk. Logika majemuk seperti apa? Di sini ada banyak sekali kondisi dengan kriteria masing-masing ya. Jadi nanti ketika kita memasukkan nilai kurang dari atau sama dengan 50, maka kodenya yang akan muncul adalah E dan keterangannya adalah sangat baik di sini nanti ketika kita masukkan nilai di sini. Kemudian jika nilainya ini di antara 51 sampai 65, maka D, keterangannya kurang, dan seterusnya. Nanti kita akan membuat rumusannya di sini ya. Oke, misalnya contohnya kita beri 50, maka dia E atau sangat kurang. Kita beri 90, maka A atau sangat baik. Oke, seperti itu. Ini adalah ringkasan dari rumusnya. Oke, nanti ada juga logika kondisi ganda. Logika kondisi ganda ini jika kita menemukan sebuah kondisi yang bertingkat ya. Misalnya ada kondisi jika nilai pengetahuannya ini di bawah atau sama dengan 50 dan ada dua kriteria dalam nilai keterampilannya. Misalnya untuk nilai pengetahuan kurang dari atau sama dengan 50 dengan nilai keterampilannya kurang dari atau sama dengan 50, maka keterangannya mengulang. Jika nilai pengetahuannya ini masih di kurang dari atau sama dengan 50 sedangkan nilai keterampilannya ini sudah lebih dari 50, maka keterangannya ini remedial pengetahuan. Begitu juga dengan kondisi nilai pengetahuannya yang di atas 50 sedangkan nilai keterampilannya dia ada 2. Contohnya gini, misalnya di nilai pengetahuan ini ya, kita tulis 60. Nah, nilai keterampilannya 62. Kalau kita lihat nilai pengetahuannya ini di atas 50 ya. 60 ini kan di atas 50, jadi di antara kedua ini. Namun kita lihat nilai keterampilannya dia 62, berarti dia ada di sini. Maka yang akan muncul adalah keterangannya lulus. Jika ini kondisinya saya rubah, ini menjadi 30, maka dia menjadi remedial keterampilan. Kenapa? Karena nilai pengetahuannya ini dia 60, berarti dia di atas 50 ya, di sekitar sini. Kemudian untuk nilai keterampilannya 30 itu berada di sini, berarti dia akan muncul nilai remedial keterampilan. Oke, seperti itu kawan-kawan, ini contoh. Untuk kawan-kawan yang serius ingin belajar, silahkan simak video ini baik-baik. Baik, kawan-kawan, ini adalah data yang sudah saya siapkan sebagai contohnya tadi. Kemudian kita akan memasukkan rumus di sel-sel yang berwarna biru ini ya. Oke, untuk yang pertama logika tunggal. Logika tunggal kita hanya mengawalinya dengan sama dengan, kemudian diawali dengan if. Oh ya, sebelumnya nanti kawan-kawan ada satu yang harus kawan-kawan pahami, ada dua kondisi, kondisi true dan kondisi false. Nah, apa itu kondisi true? Kondisi true itu adalah kondisi yang terpenuhi. Oke, untuk yang false ada kondisi yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini yang harus dipahami kawan-kawan. Nanti di logika if tentu kawan-kawan harus memahami mana yang true, mana yang false. Oke, misalnya di sini if logical test ini adalah tempat dimana kita mau menaruh sebuah logika.
Jadi misalnya di sini ya, di D4 ini. Kita ingin nanti ketika dimasukkan nilainya, kemudian di sel yang berwarna biru di keterangannya dia akan berubah. Berarti disinilah logical testnya yang akan kita masukkan. Misalnya D4. D4 kurang dari 75 karena kita bikin kurang dari 75 ini tidak lulus ya. Jika D4 kurang dari 75, maka titik koma atau bisa juga koma tergantung dengan komputer kawan-kawan masing-masing ya. Value is true. Keterangan jika benar. Jadi ketika terpenuhi ini, maka ketika dia benar, maka keterangannya adalah tidak lulus. Oke, seperti itu. Oke ya. Jadi ketika ini terpenuhi, maka tidak lulus. Nah, dan selanjutnya kondisi false adalah ketika ini tidak terpenuhi, maka false-nya apa? Berarti lulus. Kita tulis saja langsung lulus. Oke, seperti itu. Kita enter saja. Nah, ini muncul tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di sini kosong. Kosong ini dianggap sebagai nilai yang di bawah 75. Misalnya kita masukkan nilai 90, maka kondisinya menjadi lulus. Kita masukkan nilai 35, kondisinya menjadi tidak lulus. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk logika majemuk. Untuk logika majemuk ini ada banyak sekali kondisinya. Bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama kita masukkan untuk kodenya dulu ya. Di sini kita tulis rumus if logical testnya di sini di D10. Jika ini nilainya kurang dari atau sama dengan 50, maka kodenya E ya. Jika ini adalah kurang dari atau sama dengan 50, maka value is true, maka E. Kita tulis E. Seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, kondisi is false artinya ketika dia tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kita akan masuk kepada logika yang kedua. Logika yang kedua adalah ini. Nilai di antara 51 sampai 65. Yang perlu diperhatikan, ketika nilai itu di atas, sudah di atasnya nilai yang atas ini, ketika kondisi kedua ini sudah di atas dari logika yang pertama, maka kita cukup menuliskannya ini saja ya, kondisi yang terakhir. Jadi jika kondisi di antara, maka kita cukup menuliskan kondisi yang ada di atasnya. Seperti itu. Oke ya, sama dengan if kita klik kemudian kurang dari atau sama dengan 50, maka E ya, kita tulis E. Kondisi is false, kita tulis lagi if, kemudian D10, kemudian ketika kurang dari atau sama dengan 65. Jadi kita tidak perlu menuliskannya yang batas bawahnya ini tidak perlu, kita cukup menuliskannya yang batas atas. Maka value is true adalah D. Seperti itu. Titik koma lagi, kita tulis kondisi selanjutnya. If jika nilainya di bawah atau kurang dari 70 atau sama dengan 70 ya. Jika D10 kurang dari atau sama dengan 70, maka keterangannya adalah C. Kita tulis lagi kondisi selanjutnya if jika D10 kurang dari atau sama dengan 85, maka kondisinya adalah keterangannya adalah B. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir, jika D10 ini kurang dari atau sama dengan 100, maka nilainya adalah A. Oke. Oh maaf, ini belum ada if-nya. Oke, seperti itu. Cukup. Nah, sekarang value is false. Jika kondisi semua yang tertulis ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi juga, semuanya tidak terpenuhi. Artinya kita ingin membuat ketika kondisinya pada D10 ini adalah kosong ya. Ketika semuanya tidak terpenuhi, maka dia akan kosong. Kemudian kita beri kurung tutup. Nah,
kurung tutup ini sebanyak kurung bukanya, kita enter. Kenapa ini kondisinya karena ini dianggap sebagai nilai yang di bawah dari 50. Kalau misalnya kita masukkan 200, maka justru dia akan kosong karena 200 ini tidak memenuhi kondisi 5 ini ya. Misalnya kita beri 20, maka dia akan kita beri 50, maka dia tetap Kalau 70, dia menjadi C karena dia berada di sini ya. Kalau misalnya 80, dia menjadi B karena dia kondisinya di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi, jika pada sel kuning ini kosong, maka di sini juga harus kosong, maka kita perlu menambahkan di sini ya. Oke. Di awal sini, jika D10 ini sama dengan kosong, maka dia ketika kondisinya kosong, maka dia juga kosong. Titik koma, kemudian kita beri if, kita beri kurung buka, enter saja. Cukup ya. Jadi ketika dia kosong, maka ininya juga kosong. Kita masukkan 65 misalnya, maka dia akan masuk kondisi D. Ketika kita masukkan 200, dia akan kosong lagi karena tidak terpenuhi. Baik, setelah itu ketika kita ingin memasukkan keterangannya seperti apa, tinggal copy saja, copy, enter, masukkan ke sini, di paste. Kita ganti saja menjadi sangat kurang, yang D menjadi kurang, kemudian yang C menjadi cukup, B menjadi baik, yang A menjadi sangat baik ya. Oke, seperti itu. Kita enter, cukup. Kita masukkan misalnya 90 ya. Kodenya A, keterangannya sangat baik. Kemudian jika kita masukkan 80, kodenya B, keterangannya baik. Oke, itu adalah logika majemuk, logika if yang majemuk. Jadi kita membuat kondisi if yang berulang-ulang seperti ini. Oke, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya yang terakhir adalah logika kondisi ganda. Logika kondisi ganda seperti ini contohnya. Nilai pengetahuannya ada 2 kriteria dan nilai keterampilannya juga ada 2 kriteria, yang mana 2 kriteria nilai keterampilan ini masuk ke dalam masing-masing nilai pengetahuan ini ya. Seperti itu. Oke, kita masukkan rumus ke sel yang berwarna biru ini, if. Oke, logical testnya yang pertama untuk nilai pengetahuan kita pilih di sini di F18. Nah, jika F18 kita masukkan ini kurang dari atau sama dengan 50, kurang dari atau sama dengan 50, maka setelah titik koma yang pertama, maka value is true, artinya adalah ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan memulai logika yang baru. Logika yang baru untuk logika nilai keterampilan ini ya. Maka tadinya kita mengambil kondisi pertama di F18, kondisi kedua kita ambil pada F19. Maka jika F19 ini kurang dari atau sama dengan 50, value is true. Value is true ini adalah ketika kondisi pertamanya ini true dan kondisi keduanya ini true, maka yang akan terjadi adalah mengulang. Oke, seperti itu. Oke, kemudian masuk kepada value is false. Value is false ini adalah ketika kondisinya ini terpenuhi, sedangkan kondisi ini tidak terpenuhi. Artinya ketika kondisi pertama itu true dan kondisi kedua false, maka dia akan menjadi false. False-nya apa? Ini remedial pengetahuan ya. Jadi kita tulis remedial. Ini kalau di matematika pelajaran kelas 10 ya, tentang logika itu ada. Jadi ketika kondisi pertama
benar, kondisi kedua salah, itu salah. Ini seperti materi di matematika, materi logika di kelas 10 kalau tidak salah. Itu ada ya, logika ketika logika sebab. Oke, selanjutnya titik koma. Oke, titik koma, kemudian kita masuk kepada value is false ya. Value is false ini adalah ketika kondisi F18 tidak terpenuhi. Artinya ketika ini tidak terpenuhi ya. Ketika F18 kurang dari sama dengan 50 ini kan kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti kita masuk ke sini kan. Otomatis kita akan masuk kepada logika nilai pengetahuan yang kedua ini. Ketika dia tidak terpenuhi, maka yang akan terpenuhi adalah di atas 50. Oke, jadi ketika ini false, kita bisa langsung meneruskannya dengan logika nilai keterampilan. Oke, nilai keterampilannya kita tulis if kita masuk pada nilai keterampilan F19. Jadi F19 kurang dari atau sama dengan 50, maka remedial keterampilan. Oke. Kemudian value is false. Nah, oke, sebelumnya ini ya, remedial keterampilan adalah ketika kondisi ini tidak terpenuhi sedangkan kondisi ini terpenuhi, maka remedial keterampilan. Ya. Ketika kondisi ininya tidak terpenuhi dan ininya juga tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah ini. Yang akan terjadi adalah false. Remedial keterampilan kalau yang paling terakhir adalah lulus ya. Artinya ketika dia tidak kurang dari atau sama dengan 50 dan juga dia tidak kurang dari atau sama dengan 50 pada keterampilan, maka yang akan terjadi adalah lulus di sini. Kita tutup kurung, enter. Nah, mengulang ya. Seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan nilai pengetahuan misalnya 50, kemudian nilai keterampilannya 60, maka yang akan terjadi remedial pengetahuan karena nilai pengetahuan 50 ini berada di sekitaran sini ya. Sini, kemudian nilai keterampilannya adalah 60. 60 itu berada di sini. Oh, di sini ya. Oke, di atas 50 berarti dia akan keluar remedial pengetahuan. Kalau kita masukkan 90, oke, 90 berada di antara sini. Kemudian nilai keterampilannya 60. Nilai 60 itu adalah di atas 50 ini, berarti dia lulus. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi di dalam logika if ini kita harus memahami kondisi saat true dan kondisi dimana saat false. Nah, di situ kawan-kawan video untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan kita buatkan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.